Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas untuk soal pemahaman lagi ya teman-teman ya. Latihan pemahaman masih di modul 2 teman-teman, pembelajaran sosial emosional. Kita akan mengerjakan untuk yang ketiga teman-teman ya, experiential learning teman-teman. Kita klik. Nah, langsung saja kita latihan pemahaman teman-teman. Untuk yang pertama dulu pengantar experiential learning. Learning yang pertama, soalnya apa yang dimaksud dengan experiential learning menurut David Cole? Yang pertama, pembelajaran yang hanya mengandalkan teori. Kemudian kedua, pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung sebagai sumber utama pengetahuan. Sudah jelas ini jawabannya ya teman-teman ya. Pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung sebagai sumber utama pengetahuan. Oke, kita lanjut teman-teman ke berikutnya, experiential learning. Kita latihan pemahaman, soalnya masih sama, hanya satu ya teman-teman ya. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen dari model experiential learning? Call. Yang pertama, pengalaman konkret. Yang kedua, refleksi aktif. Ya, tentu saja yang B ya teman-teman ya, refleksi aktif. Oke, kita lanjut lagi ke yang ketiga teman-teman. Nah, yang ketiga, kompetensi guru dalam penerapan experiential learning. Kita latihan pemahaman, soalnya masih sama, hanya satu. Yang tidak termasuk, jadi yang bukan ya teman-teman ya. Dalam experiential learning adalah yang pertama, yang dilihat dari belajar adalah output. Belajar adalah proses adaptasi, belajar adalah transaksi antara individu dengan lingkungan, atau yang E-nya belajar adalah proses mengalami. Jadi yang lebih tepat di sini teman-teman ya, yang dilihat dari belajar itu adalah outputnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke latihan berikutnya, penerapannya sekarang teman-teman ya dalam proses pembelajaran. Oke teman-teman, di sini soalnya masih satu ya teman-teman ya. Belajar adalah proses yang menyeluruh. Dalam hal ini meliputi yang pertama fungsi kognisi, emosi, persepsi, dan perilaku. Yang B-nya fungsi kognisi dan output. Yang C-nya fungsi perilaku, emosi, dan adaptasi. Yang D-nya fungsi pengalaman, atau yang E semua jawaban benar. Jadi yang paling tepat di sini teman-teman ya. Fungsi kognisi, emosi, persepsi, dan perilaku teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ke strategi implementasi ya teman-teman ya. Kita latihan pemahaman, soalnya masih sama, hanya satu teman-teman. Di sini belajar melibatkan pembelajaran baru dengan pembelajaran sebelumnya. Dalam hal ini belajar merupakan A. Proses adaptasi, B. Transaksi sinergi, atau C-nya proses learning, belajar atau belajar kembali. Kemudian yang D, proses menemukan kembali, atau jawaban yang E-nya semua jawaban benar. Yang lebih tepat, transaksi sinergis teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Masih ada beberapa lagi nih. Kita masuk ke integrasi ya, experiential learning dalam mata pelajaran. Kita masuk, soalnya hanya satu juga. Dalam model Kolb, tahap konseptualisasi abstrak merujuk pada, di sini yang A-nya menyusun teori atau konsep berdasarkan pengalaman yang telah terjadi. Oke, tentu saja yang A teman-teman ya, jawabannya yang paling tepat, yang telah terjadi, pengalaman yang telah terjadi teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman, aksi nyata teman-teman ya. Kita lihat soalnya juga cuma satu untuk aksi nyata. Seorang pelajar atau peserta pelatihan yang selalu mengamati situasi secara mendalam dan lebih suka merenungkan pengalaman mereka daripada langsung bertindak. Cenderung memiliki gaya belajar, ingat teman-teman, di sini garis bawahi merenungi pengalaman mereka ya. Daripada langsung bertindak, cenderung memiliki gaya belajar tentu saja reflektif ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, gaya belajar dan ruang belajar peserta didik.
Di sini ternyata soalnya cuma satu. Individu dengan gaya belajar aktif dalam model Kolb cenderung yang A membuat keputusan berdasarkan pengalaman langsung dan cepat bereaksi terhadap situasi. Tentu saja jawabannya benar yang ini teman-teman ya, berdasarkan pengalaman. Kita garis bawahi berdasarkan pengalamannya. Oke. Kita lanjut ke latihan berikutnya, strategi guru dalam mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Soalnya ternyata hanya satu juga teman-teman ya. Di sini pada tahap pengujian aktif dalam model Kolb, individu akan yang pertama mengembangkan ide-ide baru dan teori berdasarkan pengalaman yang telah diamati. Yang kedua, mencoba konsep atau ide yang telah dipikirkan dalam situasi nyata, merenungkan tentang pengalaman dan mencoba mengerti arti dari pengalaman tersebut, mengorganisir informasi secara sistematik, menciptakan ide yang revolusioner untuk diterapkan. Tentu saja jawabannya yang mencoba konsep atau ide yang telah dipikirkan dalam situasi nyata. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Gaya belajar peserta didik ya, kita masuk ke latihan pemahamannya. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai hubungan antara gaya belajar dan tahapan dalam model Kolb? Jadi di sini semua individu mengikuti urutan yang sama dalam tahapan pembelajaran Kolb. Kemudian yang B, gaya belajar yang berbeda tidak mempengaruhi urutan tahapan pembelajaran. Yang C-nya, gaya belajar individu dapat memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan setiap tahapan pembelajaran. Tentu saja jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Dia mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan setiap tahapan pembelajaran. Oke, kita langsung saja ke latihan pemahaman terakhir ya, experiential learning dalam praktek pembelajaran teman-teman ya. Untuk soalnya juga cuma satu. Untuk dapat membantu siswa dalam mengenali gaya belajarnya, guru dapat melakukan observasi dan pencatatan perilaku. Tahapan observasi dan pencatatan perilaku yang dapat dilakukan guru adalah A. Menentukan target perilaku, B. Menentukan siapa yang akan melakukan observasi, C. Menentukan durasi pengamatan, D. Menentukan alat yang dipergunakan untuk pengamatan, yang E-nya semua jawaban benar. Jadi yang lebih tepatnya adalah menentukan alat yang dipergunakan untuk pengamatan, yang D teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, itulah tadi untuk latihan pemahamannya ya. Selamat mencoba, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Semangat yang PPPG, semoga kita semua lulus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.